Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang pada kelas online untuk kimia ekstensi untuk kelas tahun 2020 ini. Em, Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan kita tentang bahasa Inggris Sains Akademik. Di awal video ini saya akan mencoba melakukan review pengulangan sejenak, yaitu tentang klausa yang terdiri dari subject, verb, dan jenis-jenis klausa. Ada yang disebut dengan kalimat tunggal or a simple sentence, which is only one subject and one verb. Terus ada a compound sentence yang merupakan kombinasi dari dua independent klausa. Jadi simple sentence itu belum tentu independent klausa apabila artinya itu tidak jelas atau obvious or clear. Lalu ada yang disebut dengan complex sentence. Complex sentence itu secara umum didefinisikan sebagai dua buah klausa yang digabung dengan subordinating connectors. Namun salah satu dari klausa yang digabung itu haruslah bergantung atau dependent. Nah, lalu ada yang disebut dengan formal dan informal English. Nah, ada kalimat formal dan ada kalimat tidak formal. Kalimat formal itu yang digunakan dalam kata-kata bahasa tertulis. Seperti di sini saya tuliskan, saya ketik, an amount of coffee powder is prepared to be put into a mug. Nah, lalu ada beberapa hal penting dalam kalimat formal ini yang harus diketahui. Hal pertama yang penting itu adalah kalimat formal haruslah ditulis dalam bentuk lebih banyak kata benda dibandingkan dengan kata kerjanya. Nah, bila kita lihat dari contoh spoken language dan written language yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini terlihat bahwa ada kata take yang merupakan kata kerja, highlight, kemudian put, lalu ada you boil a liter of water, kemudian after this amount of water is boiled, lalu ada pour, lalu ada has been filled. Saya highlight, lalu ada you stir the solution. Dari satu paragraf ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata kerja yang menunjukkan bahwa ada 7 klausa dalam satu paragraf. Namun, bila kita lihat di bagian written language, terlihat ada 1, lalu ada is boiled, lalu ada was poured, lalu ada is stirred. Nah, bagian kedua di written language ada hanya 4 kata kerja, namun dia sudah mencakup semua langkah-langkah yang ada di spoken language. Ini berimplikasi bahwa when you write your thesis or in this part skripsi, it has to be done, harus dilakukan dengan cara by minimalizing the amount of verbs. Nah, jadi verbnya itu jangan sampai lebih banyak dibandingkan kata bendanya. Dengan demikian,
Ciri kedua kalimat formal, yang pertama adalah dengan menggunakan perspektif orang ketiga. Perspektif orang ketiga itu umumnya digunakan dengan kata pasif, umumnya. Lalu yang kedua adalah dengan meminimalisir jumlah kata kerja. Artinya berimplikasi ada dua hal penting yang sudah kita dapatkan, yaitu third person perspective yang diindikasikan, which is indicated by passive voice. Nah, ini salah, jangan di-amount ya, karena verb itu bisa dihitung. Numbers of verbs. Lalu yang kedua adalah minimalizing the number of verbs. Lalu yang ketiga ada satu hal, ada cara lain, yaitu dengan mengubah nominalization. Karena kan tadi sudah diketahui bahwa caranya adalah dengan meminimalisir jumlah kata kerja. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menominalisasi or nominalization of verbs as well as di sini ada hal yang sangat menarik tentang menominalkan atau membuat kata sifat atau kata kerja menjadi noun, kata benda. Yang jadi persoalan, kenapa kata sifat itu harus dinominalkan? Bagaimana kita nanti menggunakan kata sifat yang mana kata sifat itu sangat penting untuk mendeskripsikan, contoh reaksinya panas dan semacamnya, atau ukurannya lebih besar. Nah, ada perdebatan mengenai kata sifat dalam penulisan karya ilmiah. Perdebatan itu didasari atas kata sifat itu bersifat subjektif, sementara di dalam academic writing, dalam tulisan-tulisan akademik, subjektivitas itu sudah dibatalkan dengan kehadiran sudut pandang orang ketiga. Jadi objektivitas yang dijunjung. Maka dengan demikian saya merekomendasikan untuk mengganti kata sifat menjadi kata benda. Itu dia. Nah, lalu yang berikutnya adalah apabila kita ingin melakukan abreviasi itu seperti SMA, singkatan. Nah, itu harus disebutkan dulu atau didefinisikan di awal, baru dituliskan singkatannya. Sebagai contoh adalah apa yang cocok ya kalau di kimia? Karena ini kita kuliah di Universitas Sumatera Utara, maka kita buat Universitas Sumatera Utara. Nah, ini dulu kita definisikan. Maka berikutnya di kalimat berikutnya kita bisa menggunakan singkatan USU. Seringkali yang dijumpai adalah disebut dulu USU baru kita buat seperti ini. Nah, ini salah. Karena singkatan itu harus diketahui terlebih dahulu apa maksudnya. Terkecuali singkatan-singkatan yang sudah familiar, yang sudah dianggap familiar. Itu dia. Nah, lalu yang berikutnya adalah ketika kita menulis academic English atau tulisan-tulisan akademik di bahasa Indonesia, tidak diperbolehkan untuk menyingkat sebuah kata yang ditambah dengan kata ini lalu disingkat dengan sederhana. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kita tidak menjumpainya. Namun di bahasa Inggris sebagai contoh, tulisan cannot itu tidak boleh. Cannot is not allowed to be written as can't. Or other example including won't, shan't, or even shan't.
or even more gonna be, or gotta be, and anything else. Nah, itu tidak boleh. Jadi menggunakan punctuation seperti itu salah, itu tidak boleh. Namun punctuation lain seperti tanda kutip, hyphen, dan semacamnya itu diperbolehkan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kalimat formal dan informal. Mungkin ada juga yang menyatakan bahwa pernah melihat satu artikel yang menggunakan kata I atau I or we. Nah, padahal ini bukan merupakan sudut pandang orang ketiga. Tapi kenapa tetap ada di situ? Nah, di dalam saya tidak bisa menyatakan ini sebagai perjanjian, tapi seolah-olah sudah sebagai sebuah ketetapan yang tidak perlu ditulis. Kata I or we itu bisa dibuat di dalam tulisan academic English apabila I itu menunjukkan atau we itu menunjukkan kemampuan mereka, expertise dalam hal itu. To express their expertise in certain topic. Jadi seolah-olah apabila mereka menggunakan I atau we ini, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan penelitian ini selama beberapa dekade terakhir, sehingga mereka dianggap sebagai seorang yang ahli, pakar di bidangnya. Dan ketika mereka menyebutkan sebuah kalimat tentang topik itu sudah dianggap sebagai sebuah fatwa, sebuah hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, inilah gambaran formal dan informal English. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang passive voice yang merupakan salah satu cara untuk membuat suatu tulisan itu menjadi kalimat formal. Nanti seiring berjalannya waktu saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat nominalisasi dari kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda. Oke, kita mulai dengan kalimat passive, dengan topik passive voice. Nah, apa yang dimaksud dengan passive voice? Jadi, passive voice itu adalah sebuah jenis kalimat is one of a clause yang mana subjek itu atau orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan itu tidak menjadi tolak ukur. Atau dalam arti kata lain, yang memfokuskan inti dari kalimatnya berupa kejadian, aktivitas, dan sesuatu yang terkait dengan kegiatan. Jadi passive voice is one of the clause that is used to express the importance of events or actions. Jadi tidak peduli siapa yang melakukan pekerjaan itu, tetapi yang dipentingkan adalah apa aktivitas atau pekerjaan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, an example of this, ini clauses, this clause is saya buat dulu. It is powered by hydrochloric acid. Nah, jadi di situ hal
kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, kalimat it is put by hydrochloric acid menunjukkan kegiatan menuangkan asam klorida, jadi HCl, ke dalam sesuatu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang melakukannya? We don't care actually. We only focus about the events. Kita hanya fokus itu. Atau dalam kalimat aktif itu menjadi, saya kasih tanda, this is passive. The hydrochloric acid, or sorry, someone or something pours the hydrochloric acid. Ini yang disebut sebagai active voice. Jadi bentuknya pasif dan menjadi aktif. Pertanyaan selanjutnya yang kita dapatkan dari passive voice ini adalah, how are we going to make something into active as well as something into passive? And everyone, or not everyone, saya nggak bisa klaim seperti itu. Common knowledge has taught us about changing active into passive by substituting or by restructuring the subject into object. Nah, seringkali kita dapat pengertian seperti itu. Commonly, we were taught just by changing the subject into object or object into subject. Dan saya anggap hal ini tidak efektif. This method is not effective atau tidak sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan passive voice. Sebagai contoh, kalau saya buat kalimat dalam bahasa Indonesia, saya makan. Simple. Maka bagaimana cara kita untuk menggantinya menjadi kalimat pasif? Tentu akan membingungkan karena kita tidak punya objek dalam klausa ini. Namun ini sebuah klausa karena sudah memiliki predikat or verb as well as subject, or in English change it to it. I eat, or she eats, my mother eats. Lalu bagaimana sebenarnya mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Nah, in addition to do that, in order to change the active sentence into passive voice, there are two things that you should have known. What is it? What are they? The first one is what the subject. Lebih tepatnya bukan what is only the subject. To be precise, who does the verb or the action, the event. Maka dalam konteks ini kita sudah memahami bahwa siapa yang melakukan pekerjaannya, who does the eat, who does the eating process. And the answer is I. Maka I menjadi subjek. Inilah yang akan kita ganti menjadi objek lain, yaitu me atau pronoun. Lalu apa langkah kedua? Nah, langkah keduanya adalah what does I do? Nah, apa yang dilakukan si I? Eat. So the answer is eat. Artinya apa?
it becomes the most important thing. Artinya, kan tadi saya katakan bahwa passive voice itu menunjukkan cara bahwa yang penting itu event, kerjaan, aktivitas atau kegiatan, bukan siapa yang melakukan kegiatan itu, melainkan aktivitasnya. So we have to change it into important. Dengan demikian, disinilah kita perlu yang namanya nominalisasi or nominalization. How are we going nominalization? Ada banyak cara untuk melakukan pergantian kata kerja menjadi kata benda. In this part, nominalization of a verb. Cara pertama is done by adding suffixes. Nah, suffixes ini banyak. Apa yang dimaksud dengan suffixes itu ada yang itu merupakan imbuhan akhir atau akhiran. Akhiran dalam bahasa Inggris mampu memberikan makna yang sangat luas. Sebagai contoh, if I put, coba saya buat. Okay. If I put the base word is act, and I put ION menjadi action. Act is a verb, tapi action is a noun. Atau the base word lainnya, contoh organize. Ketika saya tambah ion, it becomes organization. Inilah dia sebagai contoh. Lalu it bagaimana? Salah satu jenis suffixes adalah the base word is eat. Kalau saya tambah ing menjadi eating, nah inilah yang disebut sebagai gerundive. Gerundive adalah a verb ing that has a meaning as a noun. Jadi contoh lain seperti reading, swimming, dan semacamnya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur. Maka dengan demikian, untuk mengubah kata saya makan, maka kita harus tanamkan di dalam pikiran kita. We have to put inside our head that eating becomes the most important thing. Nah, kalau begitu, kenapa tidak kita get subject? Maka akan menjadikan hal itu menjadi something is eaten by me. Nah, inilah salah satu proses membuat dia menjadi kalimat pasif. Nah, eaten. Cara kedua atau dengan cara menyatakan eating is done by me. Nah, itu hal yang sama kan? Jadi sesuatu dimakan, tapi di sini saya makan bukan sesuatunya. Makannya yang menjadi persoalan. Nah, secara bahasa Inggris, proses mengganti kalimat aktif menjadi pasif itu membutuhkan dua hal. Grammar English guides us to form a passive voice by using the to be both in present or past and past participle or verb 3. Nah, nih, dia harus memahami apa yang disebut dengan
verb 3 itu ya past participle. Nah, to be for present is composed buat aja is am are. Nah, is am are ini depends on the countable noun. Nah, semisal saya mau buat kata seliter H2SO4. So, a liter of sulfuric acid. Nah, seliter itu kan sudah terhitung, sudah bisa dihitung. Karena dia sifatnya satu, maka kita gunakan is. Maka saya ganti, kita buat prepared. Itu contohnya. Nah, namun kalau kalian nanti mempersiapkan skripsi yang nantinya mengarah kepada publikasi ilmiah, ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi. Maka metodologi, salah satunya kan ini nanti akan digunakan metodologi. Maka kita harus menggunakan to be in form of past. Apa itu? Was and were. Maka kalimat a liter of sulfuric acid is prepared diganti menjadi was, karena was untuk singular atau tunggal, were untuk plural. A liter of sulfuric acid was prepared. Nah, itulah yang disebut dengan to be, present or past. Nah, lalu langkah yang kedua adalah dengan membuat verb 3 or past participle. Ini bisa kalian cari secara online juga ditemukan, secara dapat ditemukan dengan menggunakan kamus juga dapat ditemukan. Tinggal harus memahami understanding the regular and irregular. Contoh saya berikan, for regular verb itu yang dia pakai D or D. Purchase purchased. Kalau dia irregular verb, dia know you is a verb without D or ed. For example, buy becomes bought. Nah, itulah yang saya maksud sebagai kalimat passive atau passive voice.